A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, Dr. Kiai Haji Sofwan Manaf, MSI, Kiai Haji Hadianto Arif, SHN BS, pengawas Pondok Pesantren Darun Najah, Blok Serang, Haji Agus Sugianto, MM, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Darun Najah 14, Ustadz Miftahuddin SPDI, seluruh wakil pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Blok Serang, Bapak Lurah Desa Rindang Hela, Sindang Hela, Bapak Ruhaili Eskom, Suhaili Eskom, para kepala RT RW 05, Majelis Guru, santriwan dan santriwati Darun Najah. Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir. Insyaallah kita semua yang ada di tempat ini mudah-mudahan dalam rahmat dan lindungan serta kasih sayang Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, para guru yang ada di depan saya, anak-anak santri, santriwati yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya minta maaf sampai ini agak terlambat karena tadi pesawat dari Pekanbaru delay. Jadi seharusnya terbang 3:30 tapi jam 4 baru lewat, baru take off. Ini saya baru sampai langsung disambut, dan terus terang ustadz-ustadz semuanya, saya ini sudah dari 2020 sejak COVID sudah nggak pernah lagi ngisi tabligh akbar. Ngisi acara besar-besar kayak gini nih kayaknya baru di Darun Najah ini. Ada yang namanya the power of emak-emak, ada yang namanya the power of orang dalam gitu ya. Ustadz Fajar ini adik, dan Ustadzah Ides itu Ustadzah Deswita, kami manggilnya Ides gitu ya. Beliau ini kan adik dari istri saya, Ustadzah Deswita adik istri saya. Ustadz Fajar ini sama-sama di Gontor, ya kan, jadi the power of orang dalam gitu ya. Tapi saya lihat Darun Najah hari ini, masya Allah, tabarakallah, tadi diceritakan sama Pak Kiai, sudah diwakafkan 22 cabang, masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Volumenya mana? Kismul Ilam, mana Kismul Ilam? Mana Kismul Ilam? Di mana? Gak usah diganggu-ganggu volumenya, memang suara saya yang kecil, nanti ada waktunya saya angkat suara. I was there. Saya dulu Kismul Ilam. Jadi kalau suaranya dirubah-rubah, volumenya berubah atau apanya berubah, ketahuan. Antum gak usah, memang sengaja saya ngomongnya pelan. Nanti ada waktunya saya angkat. Tenang aja, volumenya biarin aja kayak gitu. Karena saya sudah lama enggak tabligh akbar. Karena udah bagi tugas, yang tabligh akbar Ustaz Abdul Somad, Ustaz Dasat Latif, ya kan, Ustaz Salim Afilah. Saya bagian masuk hutan aja. Masuk hutan, masuk ke pedalaman. Kalau dilihat judul ini meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Satu hari ayah bunda abang kakak baginda Rasulullah itu ditanya, apa hal yang paling berat dalam dunia atau dalam menjalani dakwah ini? Sayyidah Aisyah itu meletakkan pundak dagunya di pundak Rasulullah. Makan bakso di rumah Bu Wiwit. Kakak. So sweet. Jadi di pundaknya baginda Rasul itu Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa episode yang paling berat? Selama ini kita tahu tentang Taif. Rasulullah dilempari. Angle-nya bukan itu sebenarnya. Angle yang berat, kata baginda Rasulullah, dimensi yang berat adalah saat aku punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi aku memilih untuk memaafkan. Nih teman-teman, tadi pas saya lagi noleh ke belakang, saya pas lihat ini bagian apa yang
Kalau di Gontor dulu Kismut Taklim. Kalau yang di sini yang ngawasin bagian keamanan Kismul Aman. Pas tadi saya lagi noleh ke belakang, ada yang lagi tidur, dilempar pakai sejadah. Sama. Yang mukul mungkin kesel sudah bangun gitu ya. Namanya santri kerjanya memang gitu. Bedanya sama Nabi Muhammad beda dikit. Kalau kita Nabi Muhammad itu sedikit tidurnya. Kalau santri Dikit-dikit. nah dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Kalau Nabi Muhammad sedikit makannya. Kalau kita Dikit-dikit makan. nah sifatnya tuh dikit aja tipis. Apalagi kalau santriwati ini ustazahnya balik badan, dia pasti makan. Nggak apa-apa, usia segini memang lagi lucu-lucunya. Lucu banget nggak? Kalau yang santri ya sama. Saya pernah jadi santri, tahu rasanya. Saya dari Kalimantan, Pontianak, tahun 99 masuk pondok, dipaksa. Gimana masuk pondoknya? Paksa. Dipaksa. Salah satu penyesalan saya yang paling dalam adalah ketika saya marah sama mama saya. Ini nggak tablik akbar, cerita aja boleh? Boleh. Saya nggak pandai ngomong yang hebat-hebat karena memang ilmu saya masih sangat sedikit gitu. Saya bisanya cerita aja. Boleh cerita Pak, Bu? Jadi mungkin ini tablik akbar ala-ala nggak biasa Ustaz. Mohon maaf Ustaz ya. Saya nggak pandai ngomong yang itu memang bukan levelnya saya. Saya bisanya cerita aja. Tahun 99 saya naik kapal laut dari Pontianak. Jadi di Pontianak itu dulu naik pesawat ada cuma mahal. Pilihannya memang naik kapal dari Pontianak ke Jakarta. Dari Jakarta naik kereta api yang bercampur semuanya. Ada, mohon maaf, ada kambing, ada ayam orang bawa di atas kereta api. Tahun itu perjalanan dari Pontianak ke Jakarta itu yang dramatis. Anak-anak sekarang banyak yang masuk pondok dengan senang hati. Anak saya lulus SD, sekarang sedang di Mesir, perempuan. Masya Allah, doakan, tolong doakan. Masuk pondok karena keinginan sendiri. Lulus SD belajar di Mesir, jauh, jaraknya jauh. Safira Al-Bizara, sesuai namanya. Safaro Yusafir. Karena dapatnya waktu di Malaysia, made in Kuala Lumpur. Jadi, tapi saya dulu tahun 99 itu sudah siap-siap. Nah, ini Ayaman cerita ya, kalau saya di pondok biasanya dengan santri yatim, mohon doa Ustaz. Saya sekarang lagi mengawal membersamai Pondok Masjid Munzalan, salah satu program utama yang di Pondok Munzalan itu gerakan infak beras. Hari ini dengan izin Allah berdiri tahun 2012, gerakan infak beras. Orang-orang yang mikul beras namanya Pastas, itu ada orang-orang itu. Ya, mohon doanya dengan saya juga. Jadi sekarang Ustaz di program gerakan infak beras itu berdiri 2012 dan itu atas izin Allah hari ini ada kurang lebih 6.800 pondok pesantren di seluruh Indonesia yang mendapatkan beras dari gerakan infak beras itu di Masjid Kapal Munzalan. Ada kalau Masjid Munzalan programnya kan salah satunya gerakan infak beras. Nah, itu ada kurang lebih 600.000 anak yatim penghafal Quran santri di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua yang dapat manfaat di kurang lebih 146 kota. Jadi ada perwakilan kita di 146 kota. Kalau masjid cabangnya ada kurang lebih 24 cabang seluruh Indonesia, masjid cabang. Kalau masjid mitra yang bermitra sama Munzalan kurang lebih 2.000 masjid. Lalu ada Baitul Mal, itu ada 33 cabang seluruh Indonesia. Dan itu semua anak-anakku, para santri didirikan bersama-sama oleh seorang santri. Oleh seorang santri yang kalau ikut IKOA itu ngantuk. Terus kalau dulu zaman saya di pondok ada Khom Sudakoib. Di sini ada nggak ya? Khom Sudakoib. Kalau yang anak-anak Gontor lama mungkin paham. Lagi duduk di gini, Khom Sudakoib 5 menit. Garuk-garuk temannya 5 menit. Habis itu garuk-garuk lagi. Atau lanjut ya. Orang bilang, oh Ustaz Lukman hebat, Ustaz Lukman begini. Enggak, saya bilang saya tidak hebat. Tidak ada yang hebat. Saya tidak pintar juga, lulus Gontor alhamdulillah, natijahnya makbul. Iya, al-muhim lulus gitu aja. Karena saya dari SMP, bukan anak pondok, nggak ngerti. Nulis bahasa Arab Imla waktu pertama kali tahun 99 itu saya masuk pakai tulis bahasa Indonesia. Ada teman saya Rigo, anak Aceh sama
lupa satu lagi, Irhami, itu anak Aceh, lulus SD, saya lulus SMP. Dia menyebutkan apa bahasa Arabnya pintu, dia bilang babun, saya nulis babun tuh B-A-B-U-N, nggak ngerti bahasa Arab. Nah, Luqmanul Hakim yang anak-anak lihat hari ini, abang kakak ayah bunda semuanya itu Luqmanul Hakim yang belajar dari nol. Apa awalnya? Dipaksa. Kalau tadi saya bilang Safira Al-Zahra belajarnya dengan keinginan sendiri, Luqmanul Hakim ini dipaksa. Mama saya yang kuat masukkan saya ke pondok. Nah, itulah pengakuan dosa saya. Biar saya cerita sama anak-anak bagaimana ilmu itu didapat saya. Meneladani sifat baginda Rasulullah tadi selain memaafkan ya, saya belajar tentang bagaimana proses. Karena manusia itu yang mahal itu prosesnya, bukan hasil. 99 naik kapal dipaksa Ustaz. Dan mama saya itu, saya naik kapal dalam kondisi marah kayak Nabi Yunus gitulah. Marah sama umat gitu. Saya marah karena sudah siap celana warna abu-abu. Pakai pakai kemeja warna putih. Saya pikir tuh keren banget. SMP lulus masuk SMA pakai motor, belakang mungkin bonceng cewek. Saat itu begitu. Dan mama saya bilang, "Mama masukkan abang ke pondok bukan benci, tapi saya." Jadi anak-anakku yang di belakang, santriwan-santriwati, dengar saya. Kalian semuanya masuk ke pondok ini, dimasukkan apalagi ini pondoknya Darul Najah, Masya Allah. Itu bukan karena dibenci sama orang tua, justru karena orang tua sayang. Dan anak-anakku harus tahu dan harus paham bahwa di pondok ini kalian semua anak yang mahal. Di luar sana, Masya Allah, tabarakallah. Dan harus bangga jadi santri, karena sekarang saya ngasuh santri Ustaz. Ada santri sinema, itu yang bikin film. Sutradara film Dilan tahu? Bang Fajar Bustami, yang film Dilan 6 juta itu sutradaranya kan yang jadi santri. Pernah dengar Bang Rizal Armada? Ivan Seventeen? Ivan Govinda pernah dengar? Nata Reza? Itu semua sudah jadi santri. Namanya santri nada dan dakwah. Ada polisi-polisi yang dari mulai yang pangkat-pangkat biasa sampai yang berbintang, itu namanya santri Bayangkara. Orang-orang kejaksaan sekarang sudah bikin nama santri Adiaksa. TNI sekarang bikin juga, TNI masuk surga. Kalau dulu kan ada ABRI masuk desa. Sekarang saya bikin TNI masuk surga. Ada SBI, Santri Bandara Indonesia. Sekarang ini semua orang pengen jadi santri. Maka kalau ada santri pengen jadi artis itu kebalik, nah. Harus bangga dan bahagia jadi santri. Balik lagi cerita tadi ya. Saya pengen ceritakan episode penting dalam kehidupan saya yang jadi titik balik. Waktu di perjalanan, mama saya itu nyuapkan saya makan. Dan saya Ustaz dalam kondisi marah, itulah salah satu penyesalan saya dalam hidup. Mama saya nyuapkan saya makan. Karena saya mogok bicara dan marah sama mama. Apa mama masukkan abang ke pondok? Ngapa sih gitu. Marah, luar biasa. Saya kalau ingat-ingat itu malu. Tapi ini saya ceritakan sama santri supaya anak-anak bisa paham bahwasanya orang tua kita nggak mungkin membenci kita, nggak mungkin juga menjerumuskan kita. Masukkan anak-anak ke pondok itu karena sayang. Karena apa? Karena sayang. Dan pondok ini adalah salah satu tempat terbaik untuk belajar saya. Pondok ini adalah tempat terbaik dan saya merasakan luar biasa. Teman-teman saya yang dulu di SMP, teman-teman saya yang dulunya di universitas biasa, sampai ada yang bilang gini, "Kau kemana?" Kalau bahasa Korea gitu. "Aku tidak nyangka kau yang sekarang." Jangankan kau, saya bilang, aku pun tak nyangka. Dulu waktu SMP, ini cerita sedikit boleh ya? Itu masa-masa SMP. Itu ayaman sekala dulu, nah, SMP 3 tahun Ustaz. SMP 3 tahun. Itu tidak punya cewek. Karena hitam. Pakai celana pendek, rambut keriting, pakai sepeda. Ditoleh pun enggak. Kalau sama Ahwat, nembak 1, yang nolak 3. Dulu belum ngerti Ahwat ya, istilahnya cewek gitu. Nembak sih, wah cewek cantik, suka gitu. Terus kita dekatin. Kita bilang aku suka gitu. 1 yang ditembak, yang nolak 3. Siapa 3? 1 dia, 2 temannya, yang 3 bayangannya nolak juga. Ayo ikut ayaman semuanya ya. Dulu jualan paku. Sekarang jualan rambutan. Dulu memang tidak laku. Sekarang jadi rebutan. Pegang coba ini. Jomblo mana jomblo? Ada jomblo? Nah, pegang bantennya.
Ya, itu lagi. Dulu jualan paku. Sekarang di Munzalan. Dulu kau tolak aku. Sekarang tinggal penyesalan. Allah Akbar. Kenapa bisa begitu? Karena santri. Maka tadi saya lihat, Santri TV, Masya Allah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya. Santri itu keren. Jadi santri itu harus bahagia. Sekarang semua orang pengen santri. Saking pengennya jadi santri, saya bikin grade sekarang. Ada santri, ada calon santri. Kayak dibikin kayak di pondok aja. Semua orang pengen jadi pengusaha-pengusaha sekarang punya omset miliaran, ngakunya saya santri. Harusnya yang santri-santri bahagia. Kenapa santri itu istimewa? Siapa yang mati di sini? Yang mati? Mungkin mati atau pasti mati? Pasti mati. Yang duduk di depan? Yang di belakang? Bapak-bapak? Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Sudah jadi ustaz? Mati. Yang ngomong di depan? Mati. Kuat sekali ngomongnya. Saya belum balik ke Pontianak ini. Semua pasti mati, betul? Kata Rasulullah, kata baginda Rasulullah, beliau berpesan kepada kita, beliau bersabda, kalaulah meninggal anak-anak, terputus semuanya, kecuali 3. Ada yang tahu apa malamnya? 1, yang disebut oleh baginda Rasulullah nomor 1, urutan pertama, sedekah jariyah. Berarti harta. Makanya tadi beliau mengatakan ini sudah diwakafkan, dikembalikan kepada umat. Masya Allah, tabarakallah. Kebayang itu pendiri-pendiri Pondok Darun Najah. Kita kirim Al-Fatihah sama-sama buat beliau-beliau semuanya, mengalir pahalanya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang juga ikut berkontribusi dalam kebaikan ini. Ala hadiniya as-salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kenapa? Itulah harta yang sesungguhnya. Hari ini kalau buka sosmed, buka media sosial, orang semua pamer. Bingung kita mana yang asli, mana yang palsu. Akhwat-akhwat, mana akhwat ada? Hati-hati ya sayang ya. Wajah itu dirawat. Coba bilang. Wajah. Bukan dikasih filter. Wajah itu apa? Dirawat. Pakai wudhu, baik-baik, bukan koleksi filter. Sibuk foto, gantian fotonya nggak mau. Pakai HP saya aja. Kenapa nggak pakai HP orang lain, tinggal dikirim aja? Rupanya beda filter. Kalau di situ muka aku tirus, muka aku gemuk. Foto nggak mau di tengah, salah terus. Yang di foto 20, yang di aku cuma 1. Fakta atau mitos? Laki-laki mana tahu filter. Gak ada urusan mereka foto aja sebelah sini yang main filter. Balik lagi kita cerita tadi. Yang disebut oleh baginda Rasulullah pertama adalah sedekah jariyah. Kita semua pasti mati, betul? Ada 3 pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. 1, kapan matinya? Ada yang bisa jawab? Di mana matinya? Bisa jawab? Bagaimana matinya? Saya kemarin baru dapat cerita, Ustaz. Ada salah satu orang di detik-detik terakhir bersyahadat. Setelah dia non muslim, di detik-detik terakhir bilang, apakah ini Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah? Iya. Ini agama yang benar kan? Iya. Saya mau masuk Islam. Selesai syahadat meninggal, Ustaz. Husnul khatimah. Enak banget dia. Kita fight mati-matian betul-betul. Ya kan? Rezeki sudah pasti, mati beriman nggak ada jaminan. Ini orang hanya bertanya aja di ranjang rumah sakit. Baru kemarin saya dapat info, ada salah satu orang, saya tidak sebut nama daerah ini, hanya bertanya begitu, apakah Islam itu, ini kan Islam, saya mau masuk Islam, saya sudah pelajari lama. Di detik terakhir setelah mengucapkan syahadat langsung meninggal dunia. Gak sempat beliau sholat, gak sempat apa, cuma syahadat aja. Happy ending gak? Happy ending. Seperti hubunganku dengan dirimu gitu ya. Curhat atau nanti sesi curhat tempat lain ya. Sedekah jariyah, harta yang disebut oleh baginda Rasul yang pertama. Maka sebagai muslim harus kaya.
harus kaya, minimal mentalnya kaya. Jangan pernah mentalnya menadahkan tangan. Santri-santri harus kaya, nak. Banyak sekarang pengusaha-pengusaha, basisnya santri. Masa depan anak-anak santri ini Masya Allah tabarakallah, cerah sayang. Orang-orang banyak pengen ngerekrut santri. Jadi kemarin saya baru dari Jogja, ada sebuah perusahaan multinasional, omsetnya ratusan miliar, penggerak-penggeraknya, tim intinya santri semua. Mereka lagi cari orang-orang santri. Maka santri itu punya masa depan besar. Nah, nomor satu yang disebut baginda Rasulullah adalah harta. Harta ini nak yang bikin kita selamat. Dan pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya tadi dengarkan Darun Najah sudah diwakafkan semua itu, Masya Allah, tabarakallah, pahalanya luar biasa. Kita semua pasti mati. Coba bilang. Kita semua pasti mati. Kita semua pasti Mati. Kapan matinya, di mana matinya, bagaimana matinya nggak bisa jawab. Cuma satu yang bisa kita jawab. Apa yang sedang kita persiapkan untuk kematian yang pasti. Kemarin di acara Urip Iku Urup waktu di Jogja bersama Ustaz Abdul Somad, saya nyampaikan dengan teman-teman, kita nggak perlu cari muka, karena muka sudah ada. Kita nggak perlu cari nama sudah. Ini kan orang punya nama semua kan? Punya nama nggak semuanya? Dari lahir kita sudah punya nama. Dari lahir kita sudah punya muka. Yang perlu kita cari adalah bekal mati. Hanya 3 ini yang berjalan kata baginda Rasulullah, yaitu sedekah jariyah. Ini sudah sering disampaikan, tapi saya pengen menyampaikan dari angle yang berbeda. Angle ini yang bikin kita harus bertanya-tanya setiap hari, saya sudah ninggalin apa? Karena ayah bunda, abang-abang, kakak-kakak, anak-anakku semuanya, orang di dunia ini nggak peduli kita punya apa. Orang nggak pernah peduli kita punya apa. Orang hanya akan tanya, kita sudah berbuat apa? Kita sudah memberikan apa? Jadi di dunia sana orang miskin minta-minta banyak. Orang kaya yang dermawan juga hari ini banyak. Pilihan ada di tangan kita. Maka santri yang kaya, santri yang punya ilmu, santri yang punya manfaat kontribusi itu penting. Dan mulainya harus dari Darun Najah ini, insyaallah. Takbir. Saya melihat aula ini aja, terbesar ini Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ini cepat diselesaikan oleh Allah ya. Amin. Dihadirkan orang-orang baik yang berkontribusi. 3 yang kita bisa lakukan untuk agama ini. 1, bantu dengan harta. Sedekah jariyah. Apa yang kedua yang disebut baginda Rasulullah? Ilmun. Apa hadisnya bunyinya? Bahasa Arabnya apa? Apa nggak saya? Apa yang kedua? Ilmun yuntafa'u bihi. Inilah ada degradasi Ustaz. Saya meriset beberapa pengusaha, meriset ke beberapa tempat. Kenapa Islam kita Muslim ini seperti ada mundur beberapa langkah? Penyebabnya 3 Ustaz. 1, jauh dari Quran. 2, nggak paham bahasa Arab. Kendala teman-teman kita, saudagar-saudagar pengusaha dan lain itu nggak paham bahasa Arab. Anak pondok banyak nggak mau mendalami juga bahasa Arabnya. Padahal kunci kita tuh ada di Quran dan bahasa Arab. Yang ketiga, meninggalkan perdagangan. Jadi berdagang atau al-bai' itu dianggap sebagai sesuatu yang hina. Padahal sekarang lihat di TikTok, di mana-mana artis-artis jualan. Jangan malu lah untuk dagang, karena nanti ada hubungannya. Harta, ilmun yuntafa'u bihi. Bahasa Arabnya ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat darinya. Yu'khadhu al-manfa'ah minhu. Jadi kalau ilmu yang diambil manfaat darinya, itu berarti apa yang bisa saya ajarkan, apa yang bisa saya berikan, dan mengajar yang paling inti, tadi sudah dibaca. Mengajar yang paling hebat itu bukan dengan ahsanu qaula, bukan dengan ahsanu ilma, tapi mengajar yang paling hebat itu dengan ahsanu amala, atau bahasa lainnya keteladanan. Uswah itu mengalahkan semuanya. Lihat kanan ayaman ya, semuanya lihat. Ikut ya. Gajah itu besar sekali. Ayo, benar nggak? Intonasinya benar? Benar. Kata-katanya benar? Benar. Kalimatnya benar? Benar. Benar semuanya? Benar. Apa yang salah? Nah, hanya karena satu aja ekspresi yang salah, bentuk tangan yang salah, akhirnya otak kita langsung nggak terima. Gajah itu harusnya gimana? Kecil. Ini namanya uswah. Banyak orang akhirnya tidak bisa dicontoh padahal pintar. Apa yang lemah, nak? Uswah, keteladanan. Kan ada orang tuh yang banyak bicaranya tapi sedikit kerjanya.
Ada lagi yang sedikit bicara tapi banyak kerjanya. Tapi ada di satu daerah tadi mana gitu, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Kalau di Gontor dulu istilah kami itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taqul. Kalau ngomong hebat, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala alladzi khalaqal mauta wal hayata ahsanu amala, bukan ahsanu ilma, bukan masalah mumtazna, bukan masalah pintar. Inilah ilmun yuntafa'u bihi. Apa yang bisa kita ajarkan? Keteladanan, uswah. Back to basic, sifat-sifat baginda Rasulullah. Kalau kencing, laki-laki jongkok, duduk. Lihat di bandara, lihat di mana-mana orang kencing Diri. Nabi Muhammad kencingnya jongkok. Makan pakai tangan kanan. Ilmu yuntafa'u bihi, teladankan, contohkan. Pakai sepatu pertama kali dimasukkan kanan, lepaskan udah hafal kan? Ngapain ilmu itu cuma dihafal aja? Back to basic. Ini habis tablik akbar ini banyak nanti kasih kue-kue gratis. Pulang sampah berantakan nggak? Lihat aja nanti maulid Nabi. Lihat aja peringatan hari besar Islam. Kita kumpul ramai-ramai. Selesai pulang bawa sampah atau berantakan sampahnya. Tuh, Nabi mana yang kita tiru? Betul nggak Pak? Minum pakai tangan kiri. Nabi Muhammad ajarin. Anak-anak mungkin hafal hadisnya. Itu meneladani sifat Nabi. Kencing, jongkok. Makan minum tangan. Pakai sendal pertama kali yang dipakai. Yang dilepas pertama kali kiri. Saya tahu saya sedang di-shoot kamera. Ini keteladanan. Saya harus mulai dari diri saya sendiri. Hal yang basic. Saya pernah Ustaz tablik akbar di satu tempat dipaksa. Saya bilang saya sudah tidak pernah tablik akbar. Waktu itu saya lihat ramai jamaah, sendalnya berantakan. Kalau nanti di Mungalan, ayo Ustaz lihat, semua sendal terbalik. Sudah pernah lihat? Semua sendal-sendal kita sudah susun terbalik. Tadi saya lepas sepatu saya susun terbalik. Saya bilang gimana kita mau nyusun umat ini? Nyusun sendal sendiri aja nggak bisa. Kok pada diam? Hah? Maka saya bilang, aku mengundang saya nggak nyesel. Saya nggak biasa ngomong yang basa-basi. Saya tidak terbiasa. Sudah 3 tahun terakhir ini saya ngomong apa adanya. Hitam saya bilang hitam, putih saya bilang putih. Makan minum pakai tangan, kencing jongkok. Ya kalau akhwat insya Allah nanti berdiri ya. Ikhwan nih. Apalagi sampai goyang. Jangan lihat beberapa, mohon maaf Ustaz, beberapa masjid-masjid menyiapkan urinoir. Saya ngajarkan itu, saya udah marah, udah tegur. Ada 2000 masjid di Klaim di Mungalan, sudah robohkan. Siapa yang ngajarin kencing berdiri? Nggak ada, kita nggak pernah diajarin oleh baginda Rasulullah. Nabi kita nggak ngajarin. Itu ada di sifat Nabi. Lagi musim maulid kan, back to basic aja. Habis subuh ngapain umat kita? Tidur. Ayo habis subuh ngapain? Tidur. Baginda Rasulullah marah sama Fatimah Zahra. Nak bangun, saksikan rezekimu. Kata Fatimah Zahra, bagaimana saya menyaksikan rezekiku ya Rasulullah? Rezeki sesuatu yang gaib. Bangunlah nak, kata baginda Rasulullah. Bangun sayang, karena Allah membagikan rezekinya kepada hamba-hambanya dari habis sholat subuh sampai matahari terbit. Sampai didoakan khusus sama Rasulullah. Allahumma ya Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Yang dapat keberkahan itu kapan? Subuh. Kalau di sini, nggak tahu kalau di dalam aja istilahnya apa, zaman di Gontor namanya additional sleeping. Habis subuh tidur. Ilqaul mufradat santai itu. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Oh mau tepuk tangan dulu. Habis subuh jangan tidur nak. Salah satu sunnah juga yang dilakukan oleh para alim soleh, ulama-ulama. Saya ketemu sama orang-orang yang badannya sehat Ustaz. Badannya sehat, fisiknya luar biasa. Apa amalannya? Mandi sebelum subuh. Dan itu dimulai dari sisi sebelah kanan. Kaki disiram pelan-pelan. Jadi menghadap Allah di waktu subuh itu dalam keadaan segar sudah, bersih suci. Nggak ada baju yang bau iler gitu, nggak ada. Ustaz-ustaz, ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Antum ngadap pimpinan pondok rapi, ngadap pejabat
rapi. Ngadap katanya orang kaya mau ngasih proposal, rapi. Masa ngadap Allah Subhanahu Wa Taala pakai baju yang sudah dipakai set A, set B, sarungnya udah 1 minggu nggak ganti, baunya bau naga. Ngadap Allah, mana keseriusannya? Saya diajarkan sama guru saya dan saya sedang berusaha juga sampai sekarang. Kalau sholat subuh itu pakai yang terbaik. Baju nggak boleh baju yang bekas kemarin. Saya usahakan bajunya baju yang baru. Ambil dari mulai mohon maaf ya, pakaian dalam, kaos dalam, celananya, jasnya, kemejanya. Lihat kalau subuh. SMK tuh aku bisa lihat. Pakai parfum, pakai cincin, pakai jam tangan, full dress. Ngadap Allah siap. Kenapa? Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Dan itu kita meneladani sifat Rasulullah. Sholat subuh, kalau bagi saya sholat subuh itu pride. Sholat subuh itu kebanggaan. Sholat subuh harga diri. Ibu-ibu ada yang ibu sini? Mukena udah banyak kayak lalatnya tuh. Ganti, pakai yang terbaik. Ngadap Allah. Ngadap manusia yang cuma ngasih 100-200 juta. Ngadap manusia yang katanya cuma ngasih 1 miliar 2 miliar. Kita pakai baju rapi-rapi. Nunggu dengan setia. Ngadap Allah Rabbul Alamin yang ngasih kita dunia dan seisinya. Lihat aja penampilannya. Kalau yang ikhwan-ikhwan, sholatnya pakai kaos. Begitu sujud, ada celengannya. Tinggal kita gesek kunai. Paham nggak? Pakai rompi, pakai jas. Nggak mesti harus mahal. Saya cerita, sampai detik ini saya masih pakai jas-jas yang murah-murah. 80.000, 100.000. Di Pontianak banyak jual jas-jas second. Nggak harus mahal. Kemeja-kemeja saya yang putih-putih dulu tuh, satu kemeja 100.000 dapat 3, 100.000 dapat 4. Nggak harus mahal. Yang penting bersih. Terus, apalagi sifat Nabi? Apa yang harus kita teladani? Ini masih ilmu nyuntah ini. Wangi. Allahu Akbar, basah. Kita di samping itu pingsan. Ada kan yang kayak gitu kan? Pede lagi keluar. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Saya kemana-mana standby bawa parfum. Wangi itu sunnah. Sikat gigi, bulu ketiak dicukur, bulu hidung jangan sampai offset, itu sunnah Nabi semua. Saya serius ngomongin Ustaz. Ngomongin peradaban. Tengok bulu hidungnya offset. Ini feel kita nengoknya. Ini hal basic Ustaz. Boleh ya ngomong Ustaz ya? Anda nggak pandai ngomong tabligh akbar yang kayak orang-orang yang lain karena memang bidangnya begitu. Saya ngomong apa adanya. Gigi, sikat, jangan sampai ngomong ada cabenya. Ya kan? Bulu hidung cukur, ketiak cukur, pakai deodoran. Kadang ada orang lewat seng gitu. Tahu seng? Kenapa lewat? Ada bau apa gitu? Pakai jas begitu dia buka jasnya, masya Allah, innalillahi kita tumpah cium. Akwat-akwat, kaos kakinya, ya. Jangan sampai kaos kakinya jadi dari warna putih jadi gradasi abu-abu. Habis itu gulung-gulung bulat-bulat kayak donat gitu. Tadi gojek-gojek. Mana orang mau tertarik sama Islam? Oh, kalau di pondok pesantren nggak tahu saya ini. Masalahnya apa? Sama kayak ini di pondok-pondok. Kutu. Ada nggak di sini? Nggak ada kutu ya? Nggak ada. Paling buka terbang gitu aja. Bahasa-bahasa lembab-lembab ya, namanya anak pondok ya biasa. Hal basic yang saya ingatkan. Muslim harus bersih, berani. Ayo, santri berani. Santri berani. Bikin jadi program Ustaz. Usul. Santri berani. Santri berani. Bersih. Bersih. Rapi. Rapi. Wangi. Wangi. Oke? Darun Najah siap? Siap. Darun Najah berani. Darun Najah berani. Apa berani? Bersih. Rapi. Wangi. Muhadharah pakai kemeja warna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitam. Sini hitam, belakang hitam. Bolong-bolong. Kopi yang begitu dibuka, pingsan lalat. Saya punya kopi yang lebih dari 5. Yang untuk harian ada, untuk tabligh akbar ada, untuk safar ada, bisa tidak. Bentuknya sama. Kopiah, rapikan. Jangan sampai begitu dibuka kopiahnya lalat, pingsan. Ini usul santri. Inti program yang hari ini mau saya tawarkan ke Darun Najah ini, berani, bersih, rapi. Setuju nggak kira-kira? Oke? Tapis di pondok anak Ustaz. Anak tapis ketiak. Bawa apa nih? Diperiksa 600 orang itu kita periksa Ustaz.
Sorry, beneran. Kaos kaki, sepatu, kita periksa semua. Gak ada yang bawa penga, bawa naga, bawa pidani. Berani, bersih, rapi, dan wangi. Kopi yang dijaga, dicek semua. Terakhir, yang ketiga, apa tadi kita pelajari? 1, sedekah jariah, 2, ilmu yuntafa'u bihi, waladun sholeh dan orang. Jadi ada 3 pesan sifat baginda Rasulullah yang kita bisa pelajari untuk bekal mati kita. Cuma 3 ini aja bisa bikin kita selamat. Kalau ada urusan dengan 3 ini, kerjakan betul-betul. 1, sedekah jariah. Aku bisa ngasih apa? Harta. 2, ilmu yuntafa'u bihi. Aku bisa ngajar apa? Apa pengajaran yang paling bagus? Keteladanan. Uswah. Karena action speaks louder than words. Banyak orang ngomong hebat luar biasa, ketika kita dekat-dekat langsung ilfil. Ada orang nggak banyak ngomong, sedikit aja tingkah lakunya, perilakunya sederhana, tapi kita sudah terinspirasi dengan gerak-geriknya. Lihat tadi saya bilang, gajah itu hanya karena 1 aja, intonasi saya benar, kata-katanya benar, ekspresi wajah sudah benar, hanya karena 1 celah habis semua. Keteladanan, aku bisa ngajar apa? Maka berani, bersih, rapi, wangi itu bagian dari keteladanan. Sifatnya bagian dari Rasulullah. Kalau Rasulullah keringatnya wangi, kita kok sebelahnya tahu diri lah. Jadi kalau berkeringat, kalau bau merasa beli deodoran. Ada kan di sini? Apa namanya Darun Najamah? Apa namanya? Nuril Mat. Oh, Nurul Ilmi Mat. Masya Allah. Nah, ada. Segera dapatkan di Nuril Mat. Ya, siapkan nanti. Deodoran MBK itu yang kita pakai Ustaz, beneran. Kami santri-santri saya di Pontianak, beberapa kawan-kawan yang punya masalah itu panggil, kamu masalah ente, ketiak, cukur, bereskan, mandi yang bersih. Bau itu mengganggu orang, apalagi di sebelah sholat kan. Masya Allah. Dah, terakhir waladun sholeh. Hebatnya baginda Rasulullah, kalau salah kamu dikoreksi Ustaz. Baginda Rasul tidak menyebutkan ibnun, Rasulullah menyebutkan waladun sholeh, anak sholeh. Dan tadi saya dengarkan kalimatnya, tarbiyatul mu'allimin al-islamiyah. Beruntunglah anak-anak yang ada di pondok melanjutkan pendidikan selama di pondok. Nah, mungkin sekarang merasa menyesal, ayah juga dulu merasa gitu, kayak dibuang rasanya di pondok. Tapi ternyata setelah lulus dari Gontor, alhamdulillah dengan Allah bisa lanjutkan S1 di Gontor, belajar sebentar di Kuala Lumpur Malaysia, dan balik ke Indonesia merintis dari 2012 sampai sekarang. Itu semua bekal dari pondok pesantren. Di luar sana nah, kayaknya aja enak, tapi banyak teman-teman ayaman yang sudah keluar nyesal pengen masuk ke pondok lagi, pengen balik lagi ke pondok, pengen jadi santri lagi. Beberapa teman-teman yang itu semuanya pada menyesal. Kelihatannya memang pengen keluar, godaan untuk keluar itu luar biasa, tapi setelah di luar nyesal. Fata morgana, waladun sholeh. Dan saya sangat syukuri apa? Tahun 2002 saya kelas 5 di Gontor. Waktu itu ayah saya almarhum meninggal. Dan satu hal yang saya amat sangat syukuri detik ini adalah saat ayah kandung saya meninggal, karena pernah belajar di pondok pesantren, saya yang mimpin sholat jenazah. Para ayah di sini ada, yang punya anak ada? Pengen nggak? Pilihan Ustaz Fajar atau para kiai di sini. Pilihannya ada 2. Kalau antum meninggal, pilih mana? Jenazah antum disolatkan oleh ustadz besar, ustadz terkenal, atau anak kandung sendiri? Anak kandung. Hah? Anak kandung. Bunda berharap siapa yang mimpin sholat jenazahnya? Anak kandung atau ustadz besar? Semua kita punya kerinduan yang sama. Dan saya merasakan berkahnya belajar di pondok Ustaz, berkahnya jadi santri, itu bisa mimpin sholat jenazah untuk almarhum ayah. Ada yang sini sudah meninggal orang tuanya? Ustaz, ada yang sudah memimpin sholat jenazah untuk orang tuanya? Sudah. Tapi jangan geladi bersih dulu ya. Saya geladi bersih lagi. Karena banyak orang hari ini, Ustaz, mohon maaf, kaya raya. Saya sudah lihat di depan mata kepala saya sendiri. Kaya raya, karangan bunganya penuh dari ujung sini sampai ujung sana. Semua karangan bunga. Begitu mimpin sholat jenazah, dia suruh orang lain mimpin sholat jenazah. Mudah-mudahan kita, anak-anak yang belajar ini, bisa terus para warga di sekitar mensupport pondok, karena pondok ini sudah diwakafkan. Para santri belajar terus, belajar terus sayang. Ini bekal kita. Dan HTD tadi, harta, sedekah jariah, ilmu yuntafa'u bihi itu dengan tenaga. D, waladun sholeh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. 3 ini HTD apa? HTD. Ini bekal mati kita.
harta, tenaga, dan doa itu didapat hanya dengan satu. Saya belajar dan bersyukur, makanya kalau abang kakak lihat Instagram saya tulisannya guru ngaji kampung. Kampungnya kampung dulu. Masya Allah. Takbir. Guru ngaji kampung. Kampungnya apa? Kampung ilmu. Inilah dia kampung ilmu. Lihat gedung itu. Lihat pondoknya. Masya Allah. Tabarakallah. Tempat yang penuh berkah. Amin Allahumma amin. Ayah bunda abang kakak semuanya, HTD, harta, tenaga, dan doa itu didapat oleh seorang mu'allim. Jadi 3-in-1 Ustaz. Hebat guru-guru kita dulu mendirikan kuliatul mu'allimin al-islamiyah, tarbiyatul mu'allimin al-islamiyah, itu pasti ada maksudnya. Dan saya melihat Ustaz, pekerjaan profesi pertama di muka bumi itu mu'allim. Siapa yang tahu? Mana dalilnya? Kenapa saya bilang pekerjaan pertama yang ada di alam semesta ini adalah mu'allim? Apa Ustaz? Oke, ada hadiah Ustaz. Kemarin kalau pulang dari sana ada hadiah, sedikit hadiah. Berani, simbol berani, bersih, rapi, dan ada parfum. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Nabi Adam tuh begitu diciptakan prototipe kan, jin sudah siap-siap mau jadi pemimpin. Namanya dulu Azazil. Ya kan? Dia sudah siap. Malaikat ditakdirkan Allah untuk mengikut. Begitu Adam dijadikan prototipenya, Azazil sakit hati. Harusnya aku yang di sana. Apa kata jin? Harusnya yang di sana. Saya bukan di sana, ada nanti saya panggil di sana dari sini ya. Insyaallah mau Bang Rizal datang ke sini. Nanti kita panggil Bang Rizal. Insyaallah boleh ya. Kata Azazil, harusnya aku yang di sana. Tapi Nabi Adam diperintahkan Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Mu'allim. Hadis baginda Rasul yang terkenal apa? Innama bu'ithtu yang kita dengar sering diutami mama karimah akhlak. Tapi Rasulullah sebenarnya juga menyebutkan hadis yang lain kan, innama bu'ithtu mu'alliman. Jadi beruntunglah para asatid, para guru yang mungkin baper juga, teman-teman saya di luar udah jadi pengusaha. Saya sempat gitu juga, beberapa ustaz-ustaz bilang, anak gimana nih, keluar atau di pondok? Saya bilang istiqomah lah di pondok. Lalu dapat semuanya, dapat sedekah jariyah, dapat ilmu yang tafa'u bihi, dapat waladun soleh, dia ada ulang. Itu didapat dengan satu profesi, mu'allim. Apa? Mu'allim. Biasanya saya di Instagram saya tulis guru ngaji kampung. Jelas? Saya tidak tahu apa yang antum dapat. Saya rasa sudah cukup. Saya hampir 1 jam ngomong. Atau tadi cerita-cerita dia rasanya. Ya, sudah 1 jam saya ngomong. Saya tadi tengok jam saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Boleh saya tutup dengan sebuah cerita? Boleh nak? Boleh. Di suatu kampung, apa? Di suatu kampung ada sebuah kerajaan, sebuah kampung penduduk dengan sebuah aturan yang agak berbeda. Aturannya adalah setiap 4 tahun mereka ganti pemimpin. Istilah di sana raja. Ganti apa? Ganti raja. Tapi syaratnya agak aneh. Selama 4 tahun boleh memimpin, tapi dengan syarat mereka boleh memimpin dan boleh memerintahkan apa saja selama 4 tahun, tapi setelah itu mereka dibuang di sebuah pulau. Sudah paham aturannya? Boleh melakukan apa saja selama 4 tahun, tapi setelah itu dibuang ke pulau. Raja yang pertama naik. Raja yang pertama naik. Kerjanya apa? Mabuk aja. Mabuk minum. Teler rajanya. 4 tahun dikasih minuman terus. Setelah selesai dilempar ke pulau, hilang, meninggal. Karena di pulau itu banyak binatang buas, banyak ular berbisa, banyak kalajengking. Habis, baru sebentar simpan udah hilang. Habis 4 tahun, naik lagi raja yang baru. Raja yang baru kerjanya apa? Main perempuan, judi, main perempuan, judi. Sekarang lagi ngetren kan judi slot ya. Pinjaman online. Habis itu judi online. Dirazia Ustaz. Saran saya, jangan sampai ada yang main judi slot. Kasihan, sekarang banyak juga perempuan main judi slot.
Kemarin juga ketangkap pakai jilbab. Bandar narkoba, ratu narkoba, judi slot dan seterusnya. Bisa dicek semuanya. Main perempuan, judi. Perempuan, judi. Ini raja itu. Sampai akhirnya 4 tahun kemudian dilempar lagi ke pulau dan habis meninggal. Tidak ada cerita. Habis itu kampung itu tidak ada lagi yang mau mimpin. Karena semuanya takut dibuang. Memang 4 tahunnya enak. Habis itu dibuang dan mati. Memang pulau itu seram sekali. Sampai akhirnya ada anak muda yang bertanya, raja yang ketiga, kenapa tidak ada yang mimpin? Tidak ada yang mau. Apa syaratnya? Kami ikuti selama 4 tahun berturut-turut, dan sisanya kami buang ke pulau. Apakah ada syarat? Tidak ada. Yang penting mau diangkat jadi raja, kami ikuti kamu selama 4 tahun. Apapun perintahmu kami taati. Wah, kata dia, menarik nih kata raja yang ketiga. Apapun perintahnya, apapun perintahmu kami taati selama 4 tahun. Beneran? Beneran. Oke, dia salaman. Sekarang saya sudah raja. Sudah, kata penduduknya. Kamulah raja kami. Baik, karena saya sudah jadi raja, maka 1 tahun pertama, siapa anak-anak muda di sini, mana orang-orang yang kuat di kampung ini, dikumpulkan semuanya. Sekarang tugas kalian selama 1 tahun, pergilah ke pulau itu 1 tahun, bunuh semua binatang yang ada di pulau itu. Selama 1 tahun, pantang pulang sebelum mati semuanya. Ada yang kena patok ular, ada yang kena kalajengking, ada yang apa. Tapi semua binatang buas di pulau itu sudah musnah. Habis 1 tahun. Lapor raja, semua binatang buas sudah kami bunuh semuanya. Bagus. Apa program selanjutnya? Tahun kedua, semua yang pandai menebang hutan, yang pandai bikin bangunan, yang pandai bikin istana, berangkat semuanya kalian. Bikin istana yang bagus di pulau itu. Insan mahir. Pasal PAUD. Berangkatlah, ditebanglah hutan, dibikin pohon, dibikinkan istana. Lapor aja, istana sudah berdiri, bangunan sudah jadi. Kita doakan juga ini bangunan segera jadi ya. Ya kan? Semoga Allah datangkan orang-orang baik, datangkan orang-orang soleh untuk bisa menyelesaikan gedung ini, insya Allah. Beres tahun kedua. Raja, masih ada 2 tahun lagi. Oke, siapa yang pandai beternak? Siapa yang pandai bikin bikin kue, bikin makanan, ayam, ikan, semua peternakan pertanian, berangkat kalian semuanya ke sana. Dah? Raja, sudah selesai. Peternakan kita sekian hektar, ayam kita sekian 10.000, ikan kita sekian 10.000, semua sudah kami siapkan selama 1 tahun. Bagus. Apa yang keempat? Tahun keempat raja tahun terakhir. Nah ini yang saya tunggu-tunggu. Mana yang cantik-cantik, mana yang pintar-pintar, mana yang bagus-bagus. Semuanya berangkat ke pulau itu semuanya. Yang sisa di pulau ini yang jelek-jelek. Bukan di sini, sana. Di sini aja lah. Yang tersisa apa di pulau itu, di kampung itu? Yang tersisa yang jelek-jelek. Maka yang bagus-bagus sudah pindah semuanya. Emas, berlian, minyak bumi, semua yang bagus-bagus diambil semuanya, dibawa, dipindahkan ke pulau yang sebelah sana. Begitu datang pengadilan kerajaan, mengatakan, wahai raja, waktumu sudah habis, sudah selesai 4 tahun, saatnya kamu pindah. Inilah waktu yang aku tunggu-tunggu, kata raja ketiga. Pindahlah dia ke pulau yang di sana. Tahu nama pulau itu apa? Pulau itu namanya Kampung Akhir. Ini dunia yang kita tempati sekarang. Ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Pertanyaannya, aku sudah nyiapkan apa? Ini ngangguk-ngangguk paham atau apa ya? Ngantuk? Hah? Mikir. Antum malu, anak astahi jiddan, anak di ma'had, mafi syait. Justru orang pengen kayak antum di sini. Tiap hari bagi ilmu, tiap hari sedekah jariyah, tiap hari ilmu yuntafa'u bihi, tiap hari punya waladun soleh yang mendoakan. Memang hidup itu sawang sinawang. Rumput tetangga selalu lebih hijau, guys. Apa? Rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi jangan lupa yang hijau itu rumput sintetis. Hari ini palsu semua, nah, alis palsu, bulu mata palsu, gigi palsu, hidung palsu, dagu palsu, teman palsu, suami.
Hari ini palsu semua Ustaz. Biar urusan mulus, pinjam dulu 100. Suara saya dipotong-potong viral di TikTok. Antun itu tuh, biar urusan mulus, Pinjam dulu 100. Cari aja di TikTok, ada suara saya. Biar urusan mulus pinjam dulu 100 ya. Yang minjam lebih galak daripada yang minjem ini. Dah. Jadi pertanyaannya HTT, sudah ngasih harta apa? Sudah ngasih tenaga apa? Sudah ngasih doa apa? You are what you give. Engkau adalah apa yang engkau berikan. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Pasti ada salah dan khilaf saya pas 1 jam. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair. Burung puyuh, burung cendrawasih. Cakep. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenang-kenangan dari Pondok Pesantren Darul Najah yang akan diserahkan oleh Al-Ustaz Miftahudin kepada KL Haj Lukmanul Hakim. Dilanjutkan dengan sesi perfotoan. Gimana matikan? Kampung